Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Fakultas Psikologi UIN Jakarta dan saya adalah Muhammad Fadel Ribowo. Saya Yusri Amrina. Saya Muhammad Haris Hikmawan. Kami akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Kepercayaan terhadap misinformasi dan berita palsu, analisis pengaruh kualitas video dan cara berpikir dengan metode eksperimen. Baiklah, yang pertama akan kami jelaskan pada pendahuluan ini adalah fenomena penelitian kami. Media sosial saat ini merupakan sumber informasi utama pengguna internet di Indonesia. Lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka. Hal ini terdapat bahaya di baliknya, di mana informasi di media sosial seringkali terkontaminasi dengan misinformasi dan berita palsu. Misinformasi adalah informasi yang tidak tepat, dan berita palsu adalah berita yang memuat pernyataan-pernyataan atau hal-hal yang menyesatkan ataupun tidak benar, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Media sosial mengandung misinformasi lebih banyak dibanding media konvensional lainnya seperti televisi ataupun media cetak. Dampak dari misinformasi dan berita palsu ini juga sangatlah berbahaya. Dilaporkan oleh Deliran dan Muhammad di tahun 2020 bahwasanya di Iran terdapat ribuan orang yang keracunan metanol akibat percaya misinformasi bahwa menelan metanol atau mengonsumsi metanol akan menghindarkan mereka dari COVID-19. Dilaporkan juga oleh Hasibuan 2021 di Indonesia bahwa saat ini seorang anak harus kehilangan ayahnya karena ayahnya percaya terhadap misinformasi COVID-19 sehingga dia enggan untuk dirawat. Bersamaan dengan berbahayanya misinformasi dan dampaknya yang semakin luar biasa, popularitas media sosial berbasis video seperti TikTok dan YouTube juga semakin meningkat. Hal ini justru menjadi fajar baru bagi misinformasi, di mana misinformasi dengan perpaduan medium video akan menjadi sangat berbahaya. Ditemukan oleh Young et al. Tahun 2022 bahwa 100 konten TikTok terkait ADHD, setengah diantaranya mengandung misinformasi. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat berbahaya. Apalagi menurut Demuyakor dan Opata tahun 2022 dan Sundar et al. Tahun 2021, misinformasi dengan medium video lebih mudah dipercaya dan disebarkan. Seseorang apabila melihat misinformasi dalam konten video dibanding dengan konten-konten lainnya akan mempersepsikan kredibilitas konten video lebih tinggi dibanding konten lainnya. Mereka juga akan lebih percaya dengan mudah bahwa konten yang dilihatnya dalam bentuk video itu benar dan kemudian menyebarkannya. Hal inilah yang membuat kami sebagai peneliti mengangkat fenomena ini sebagai topik penelitian kami, misinformasi, media sosial, dan medium video. Sekarang kita masuk kepada landasan teori. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada kualitas video memengaruhi persepsi kredibilitas seseorang gitu ya. Demikian juga cara berpikir. Cara berpikir analitik misalnya dapat mengurangi penilaian tingkat akurasi konten misinformasi. Indikator kualitas video misalnya juga ada pencahayaan, kestabilan, dan juga resolusi. Menurut teori dual proses, terdapat dua cara berpikir yang digunakan oleh manusia, yaitu intuitif dan juga analitik. Selanjutnya adalah tujuan dan hipotesis penelitian. Tujuan dari penelitian kami adalah menganalisis pengaruh kualitas video dan cara berpikir terhadap kepercayaan pada misinformasi dan berita palsu. Hipotesis penelitian kami adalah terdapat pengaruh signifikan dari kualitas video dan cara berpikir terhadap kepercayaan pada misinformasi dan berita palsu. Adapun metode yang kami gunakan adalah eksperimen post-test only, di mana setelah dilakukan eksperimen akan diberikan skala Likert kepada partisipan untuk mengukur seberapa percaya mereka terhadap konten yang mereka tonton. Model eksperimen kami adalah factorial design 2 independent variable, di mana 2 level, kualitas video bagus dan kualitas video jelek, dan continuous, yaitu cara berpikir. 62 partisipan yang merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan dibagi ke dalam 2 tingkatan eksperimen. Yang pertama bisa kita lihat level 1 yang kualitasnya bagus, itu videonya pencahayaannya jelas dan baik, resolusinya HD, dan juga videonya stabil. Sedangkan di level kedua yang kualitasnya buruk, itu pencahayaannya redup, resolusinya buruk, dan juga videonya tidak stabil. Proses eksperimen kami, prosedurnya, yang pertama, kedua kelompok partisipan akan diberikan cognitive reflection test terlebih dahulu. Itu bertujuan untuk mengukur cara berpikir, apakah nanti seorang individu itu dominan analitik atau dia dominan intuitif.
Setelah itu diberikan video berisi konten misinformasi tentang bahaya makanan modifikasi genetik impor yang beredar luas di masyarakat. Ini sepenuhnya bohong narasinya dan tidak benar. Kemudian disesuaikan dengan level eksperimen. Jadi yang levelnya bagus itu akan melihat video yang kualitasnya bagus, bisa dilihat di PowerPoint. Dan juga yang levelnya jelek itu akan melihat kualitas videonya jelek. Setelahnya, partisipan akan diminta untuk mengisi 7 poin skala Likert dengan rentang sangat tidak percaya sampai sangat percaya, dengan tujuan untuk mengukur seberapa percaya mereka terhadap konten yang kami berikan. Analisis data. Pertama, uji normalitas akan kita lakukan dengan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Apabila asumsi normalitas terpenuhi, kita akan lanjutkan dengan ANOVA-2 untuk melihat perbedaan mean dari kedua kelompok dan juga melihat interaksi antara dua independent variable, dan juga ANCOVA untuk melihat efek secara langsung kualitas video terhadap kepercayaan pada misinformasi dengan covariatnya adalah cara berpikir. Jika datanya tidak normal, maka kita akan melakukan robust regression, di mana analisis regresi ini lebih robust terhadap data yang tidak normal, dan juga Mann-Whitney test, suatu analisis non-parametrik yang dapat kita gunakan apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Kita lanjut ke hasil. Di sini bisa kita lihat hasil uji normalitasnya, di mana baik uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk di sini semuanya menunjukkan bahwa data signifikan tidak terdistribusi normal, sehingga kita tidak bisa melanjutkan analisis data dengan ANOVA-2 dan ANCOVA. Kita melanjutkan analisis data dengan uji non parametrik. Hasil robust regression di sini menunjukkan p-value 0,7375, yang mana itu di atas 0,05, sangat jauh. Artinya kedua independent variable tidak signifikan dalam memengaruhi dependent variable kita, yaitu kepercayaan terhadap misinformasi. Uji Mann-Whitney test untuk membandingkan median antara kedua kelompok dan juga membandingkan rata-ratanya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya rata-rata kepercayaan kualitas video bagus atau kelompok yang diberikan video yang lebih baik itu sebenarnya lebih tinggi daripada mereka yang diberikan video jelek. Tapi perbedaan ini tidak signifikan. Bisa kita lihat di hasil uji Mann-Whitney test, di mana hasilnya adalah 0,618, yang mana ini jauh dari signifikansi, yaitu di bawah 0,05. Artinya adalah Mann-Whitney test menunjukkan perbedaan mean dari kedua kelompok ini tidak signifikan. Sekarang kita masuk ke dalam poin ke-6, yaitu diskusi. Kita bisa lihat tidak signifikannya kedua independent variable, yaitu kualitas video dan juga cara berpikir, berlawanan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu Chen dan juga Bronstein. Chen misalnya menemukan bahwa kualitas video memengaruhi persepsi seseorang terhadap kredibilitas sebuah video dengan signifikan. Nah, satu lagi Bronstein menemukan bahwa cara berpikir memengaruhi kepercayaan seseorang terhadap misinformasi. Nah, tapi penelitian lainnya sejalan dengan penelitian kami juga gitu. Ada juga misalnya Taswin dan Yudiana dan juga Moore. Taswin dan Yudiana menemukan bahwa cara berpikir itu tidak memengaruhi kepercayaan terhadap misinformasi secara signifikan. Moore tidak menemukan gitu bahwa kualitas video tidak memengaruhi persepsi seseorang terhadap kredibilitas gitu ya, kredibilitas video secara signifikan. Nah, tidak signifikannya cara berpikir dapat dipengaruhi hasil CRT yang keseluruhannya rendah gitu, minnya 0,67. Demikian pula kualitas video yang mungkin kurang tampak oleh partisipan. Selanjutnya, limitasi dan saran. Yang pertama, penggunaan sampel yang kecil pada penelitian ini yaitu hanya sejumlah 62 orang, sehingga diharapkan adanya replikasi terhadap penelitian ini dengan jumlah sampel yang lebih besar. Kemudian randomisasi, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan randomisasi terhadap partisipan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan kriteria kualitas video. Untuk kesimpulannya, yang didapatkan yaitu penyebaran misinformasi dalam medium video menjadi perhatian peneliti. Kualitas video oleh berbagai penelitian sebelumnya disebut dapat mempengaruhi penilaian individu terhadap suatu konten. Cara berpikir juga turut menjadi faktor yang menyebabkan individu percaya terhadap misinformasi atau berita palsu.
Tidak sejalan dengan mayoritas hasil penelitian mengenai misinformasi, penelitian ini menemukan bahwa baik kualitas video dan cara berpikir di populasi Indonesia tidak signifikan dalam mempengaruhi kepercayaan terhadap misinformasi dan berita palsu. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, tim Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.